Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Dari luar, rumah ini tampak sempurna. Halamannya luas, dindingnya bersih, dan mobil mewah terparkir rapi di depan garasi. Pemiliknya dikenal ramah, berpakaian rapi, dan sering dipanggil Dr. Edwards. Tapi tak ada yang tahu, di balik pintu-pintu mewah itu ada ruang rahasia. Tempat di mana nyawa para TKI dipertaruhkan demi seonggok ginjal yang harganya setara sebuah mobil Avanza. Inilah kisah mengerikan dari balik praktik palsu dan perdagangan organ yang melibatkan jaringan internasional hingga Kamboja. Dan semuanya terbongkar oleh operasi rahasia polisi gabungan Indonesia. Siapkah kamu mendengar kebenaran yang selama ini disembunyikan? Di sebuah kawasan elit pinggiran kota Salatiga, berdiri sebuah rumah megah berlantai 2 dengan pagar besi tinggi dan kamera CCTV yang dipasang di setiap sudut. Halamannya selalu bersih, mobil SUV hitam dan satu sedan mewah nyaris tak pernah keluar dari garasi. Penghuni rumah itu dikenal warga sebagai seorang dokter yang sukses dan dermawan. Namanya Edwards Patirajawani, pria asal Ambon berusia 42 tahun yang belakangan menetap di Jawa Tengah. Tubuhnya tegap, rambut selalu tersisir rapi dan tutur katanya sopan. Tetapi di balik penampilan profesional dan kemewahan yang dibanggakan, Edwards menyimpan sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun. Dr. Edwards itu orangnya baik, ujar Bu Prapti, salah satu warga yang tinggal tak jauh dari rumah itu. Kadang ngasih obat gratis kalau ada warga sakit. Tapi kami heran, kok nggak pernah ada pasien datang, nggak kayak klinik. Kecurigaan kecil itu lama-lama menjadi bisik-bisik. Rumah yang terlalu sepi, tapi mobil sering keluar malam hari. Peti es masuk dengan tergesa-gesa di malam-malam gelap. Tamu-tamu datang dengan wajah tegang dan pergi dalam keadaan linglung. Edwards bukanlah dokter sungguhan. Ia lahir dan besar di Ambon, namun sejak usia 25 tahun merantau ke Kalimantan, lalu pindah-pindah kota. Berdasarkan data intelijen, ia pernah ditangkap karena kasus penipuan identitas namun lolos karena tidak cukup bukti. Rekam jejak akademiknya gelap. Ia mengaku lulusan luar negeri, namun ijazah yang ia miliki ternyata palsu. Beberapa tahun terakhir, ia menetap di Salatiga dan membangun reputasi sebagai dokter swasta yang katanya hanya menangani pasien VIP. Tapi tak ada yang tahu siapa pasiennya. Tetangganya, seorang sopir taksi online, pernah mengantar tamu dari luar kota ke rumah Edwards. Ia berkata, wajah mereka pucat, kayak orang takut, tapi pas keluar mereka pakai masker dan nggak bisa jalan sendiri. Saya kira operasi amien, tapi kok nggak dibawa ke rumah sakit? Di lantai 2 rumah megah itu, ada ruangan besar yang ditutup dengan pintu besi dan hanya bisa dibuka dengan sidik jari. Di baliknya, bukan perpustakaan atau ruang kerja biasa, tapi tempat itu disulap menjadi ruang operasi ilegal. Ada meja operasi dari baja yang dibungkus plastik steril, lampu sorot, satu set peralatan bedah, dan lemari pendingin besar yang dikamuflase sebagai lemari minuman. Di dindingnya terpasang layar TV besar yang digunakan Edwards untuk menonton ulang video prosedur operasi ginjal dari YouTube. Ya, itulah kenyataannya. Edwards bukan ahli bedah. Ia belajar dari internet. Ia mencatat teknik, membaca komentar-komentar, dan mencobanya sendiri dengan tubuh manusia sebagai kelinci percobaan. Semua terbongkar setelah seorang pria bernama Yadi, mantan TKI asal Indramayu, melapor diam-diam ke polisi. Ia curiga ginjalnya diambil saat diajak pemeriksaan kesehatan gratis oleh seseorang bernama Tomo, agen lapangan jaringan Edwards. Ia merasa ada yang aneh. Setelah pemeriksaan di Salatiga, ia pulang ke kampung dalam keadaan lemah dan mulai sering sakit pinggang. Karena merasa ada yang tak beres, ia periksa ke puskesmas. Dari hasil USB sederhana, terungkap bahwa ginjal kirinya telah diambil. Polisi yang menerima laporan itu awalnya tidak yakin, tapi saat data korban lain mulai muncul dengan pola serupa, mereka mulai mengendu sesuatu yang besar. Edwards bukanlah pemain tunggal. Ia hanya bagian dari jaringan yang lebih luas. Ada Tomo yang tugasnya mencari korban di lapangan. Ada Ujang, sopir khusus pengangkut barang, termasuk freezer berisi ginjal. Dan ada pula beberapa klien tetap dari luar negeri, terutama dari Kamboja dan Thailand yang sudah terbiasa membeli ginjal manusia lewat jalur gelap. Imbalan yang ditawarkan sangat menggiurkan.
Satu ginjal bisa dihargai setara mobil Avanza bekas tahun 2010 atau sekitar 130 hingga 150 juta rupiah. Para agen di lapangan dijanjikan 10 hingga 15 juta per kepala korban. Korban utamanya para TKI yang baru pulang dari luar negeri, yang pulang tanpa pekerjaan, tanpa uang, dan dengan utang yang menumpuk. Edwards membungkus semua kegiatannya dengan citra sosial. Ia sering menyumbang sembako, memberi bantuan kecil untuk RT RW, bahkan menghadiri pengajian lokal. Semua itu bagian dari skenario besar, membuat warga percaya bahwa dirinya orang baik dan sibuk menangani pasien kaya. Tapi tak satu pun warga tahu bahwa di balik itu ia adalah penjahat berdarah dingin yang tak ragu memotong tubuh manusia hidup-hidup hanya untuk imbalan uang. Dalam rekaman CCTV yang akhirnya disita polisi, terlihat jelas bagaimana Edwards melakukan prosedur tanpa alat bius standar, hanya suntikan penghilang rasa sakit seadanya. Seorang kurir ekspedisi yang pernah mengantar paket ke rumah Edwards mengaku, rumah itu selalu harum parfum mahal, tapi kadang-kadang ada bau aneh, bau besi, kayak darah. Saat polisi melakukan pengintaian rahasia, mereka juga mencatat waktu-waktu kedatangan freezer dan pencatatan plat mobil pengantar dari luar kota. Laporan demi laporan menguatkan dugaan, dan kini polisi mulai menyusun operasi besar-besaran. Tapi mereka tahu, mereka berhadapan bukan hanya dengan seorang penipu, tapi juga bagian dari jaringan perdagangan organ internasional. Di akhir pekan itu, seorang agen polisi yang menyamar berhasil masuk ke dalam rumah Edwards dengan menyamar sebagai pasien. Ia berpura-pura sakit dan direkomendasikan oleh agen perekrut. Ia melihat langsung ruangan yang disulap menjadi ruang tindakan medis. Dan saat itu pula, polisi mengkonfirmasi praktik ilegal ini nyata, bahayanya nyata, dan skalanya lebih besar dari yang mereka bayangkan. Operasi besar segera disiapkan. Pagi itu, langit kota Indramayu masih berawan ketika Tomo, pria berusia 35 tahun berbadan kurus dengan topi hitam lusuh, turun dari bus malam dan menyusuri gang sempit menuju sebuah rumah kontrakan sederhana. Ia membawa tas ransel kecil, langkahnya tenang, wajahnya ramah. Tapi di balik senyum manis dan basa-basi sopannya, tersimpan niat yang jauh lebih jahat. Tomo bukan agen asuransi, bukan pula pekerja sosial. Ia adalah pencari ginjal, salah satu mata rantai penting dalam jaringan gelap yang dijalankan oleh Edwards. Tugasnya hanya satu, mencari korban sebanyak-banyaknya. Modus Tomo sederhana tapi licik. Ia menyasar mantan TKI yang baru pulang dari luar negeri dengan tangan hampa. Mereka yang tertipu pekerjaan ilegal di Timur Tengah atau gagal bertahan di Malaysia seringkali pulang dengan utang menumpuk, sakit-sakitan, dan tanpa penghasilan. Disitulah Tomo masuk. Salah satu sasarannya adalah Rizal, pria 29 tahun yang baru pulang dari Arab Saudi setelah 2 tahun kerja serabutan. Rizal terlilit utang koperasi dan baru saja menikah. Ia butuh uang cepat. Mas Rizal, saya tahu tempat pemeriksaan kesehatan yang bisa kasih bantuan dana cepat. Nggak usah repot kerja ke luar negeri lagi. Cukup ikut medical check-up ringan aja. Mereka kasih uang kompensasi setara harga mobil Avanza. Nggak sakit kok, cuma cek darah dan ginjal. Rizal awalnya ragu, tapi Tomo tidak memaksa. Ia hanya menghilang lalu kembali 3 hari kemudian dengan testimoni palsu dan bukti uang tunai yang ia katakan diberikan oleh lembaga kesehatan swasta di Salatiga. Uang tunai itu sebenarnya adalah dana operasional jaringan, khusus untuk memancing mangsa. Iming-iming uang cepat adalah senjata utama sindikat ini. Mereka menjanjikan kompensasi sebesar 120 hingga 150 juta rupiah untuk satu donor ginjal sukarela. Tapi kenyataannya, para korban hanya menerima maksimal 20 juta rupiah. Itu pun seringkali dibayar belakangan, jika dibayar sama sekali. Sisanya masuk ke kantong Edwards dan jaringan lintas negara yang membiayai pengiriman organ ke Kamboja. Mereka bekerja seperti mafia.
Setiap ginjal yang berhasil diambil, dikemas dalam freezer dan dikirim lewat pelabuhan kecil menggunakan dokumen palsu. Di Kamboja, ginjal itu bisa dijual 3-4 kali lipat, terutama untuk pasien asing yang butuh transplantasi cepat. Tomo tak bekerja sendiri. Ia bagian dari unit kecil yang disebut Jaringan Pencari Target. Mereka tersebar di berbagai wilayah, Lampung, NTB, Jawa Barat, hingga Madura. Masing-masing punya daftar target. TKI gagal, buruh korban PHK, janda muda, bahkan anak muda pengangguran. Semua yang terlihat putus asa adalah incaran. Jaringan ini sangat rapi. Mereka menyamar sebagai agen penyalur kerja, relawan kesehatan, bahkan ustadz yang menawarkan sedekah. Tomo sendiri pernah menyamar sebagai pengurus yayasan, membawa proposal palsu yang menjanjikan program donor kesehatan sukarela. Korban tidak sadar mereka sedang dijual, sampai mereka sadar bahwa tubuh mereka tak lagi utuh. Setelah Darto, korban pertama yang melapor ke polisi, muncul 2 nama lagi yang menguatkan dugaan bahwa sindikat ini menyebar luas. Salah satunya adalah Sri Wahyuni, TKI asal Karawang yang mengaku sempat diajak ikut cek kesehatan ke Salatiga, tapi curiga karena prosedurnya terlalu cepat dan banyak pertanyaan aneh. Ada yang tanya, pernah operasi nggak? Sakit ginjal? Minum obat keras? Tapi bukan dokter yang tanya, cuma pria biasa dengan HP-nya. Sri berhasil kabur karena perasaannya tak tenang. Tapi banyak yang tak seberuntung dia. Seorang temannya yang bernama Lilis kini tak bisa ditemukan lagi. Diduga sudah menjadi korban dan hilang tanpa jejak. Sementara di Salatiga, rumah Edward tetap tampak tenang. Di malam hari, lampu taman menyala indah dan aroma bunga menguar dari halaman depan. Tapi setiap Jumat malam, freezer besar masuk ke rumah itu melalui pintu samping. Isinya bukan daging beku, tapi ginjal manusia, dikemas dalam kantong medis dan pendingin suhu rendah. Di ruang atas, Edwards akan memulai operasinya sendiri. Ia akan menyalakan video tutorial dari YouTube luar negeri dan mencoba mengulang prosedur. Terkadang, korban dalam kondisi sadar separuh, mengerang kesakitan. Tapi Edwards tak peduli. Ia hanya butuh satu hal. Ginjal itu utuh dan cepat dimasukkan ke lemari pendingin. Setelah operasi, korban dibaringkan di ruang belakang, diberi vitamin seadanya, lalu dilepaskan keesokan hari. Banyak yang pulang dalam keadaan lemas dan bingung. Sebagian bahkan mengira hanya diperiksa, tak tahu bahwa salah satu organ vital mereka sudah hilang. Polisi mulai menempatkan intel yang menyamar sebagai korban. Salah satu dari mereka berhasil menjalin komunikasi dengan Tomo dan hampir dibawa ke Salatiga. Dalam proses itu, polisi mulai merekam suara, menyimpan rekaman transaksi, dan mengendus alur pengiriman ginjal ke luar negeri. Ini bukan kasus lokal, ujar Kapten Randy dari tim Satgas Perdagangan Organ. Ini jaringan besar dan kita baru lihat puncak gunung esnya. Target mereka berikutnya, menangkap Edwards dan menyita freezer berisi ginjal manusia sebelum pengiriman berikutnya dilakukan ke pelabuhan. Malam itu, Tomo kembali datang ke rumah Rizal. Ia membawa uang muka 10 juta dan 1 surat persetujuan donor yang harus ditandatangani. Rizal sempat hendak menolak, namun keadaan ekonomi memaksanya untuk menerima. Ia tak tahu bahwa malam itu, orang yang mengaku dermawan itu akan menjerumuskannya ke meja operasi ilegal. Yang Rizal juga tak tahu, 2 motor tanpa plat sedang memantau dari kejauhan. Polisi sudah membuntuti Tomo. Mereka tahu korban berikutnya akan dikirim malam ini. Dan mereka tahu, saatnya makin dekat untuk menggulung seluruh jaringan ini. Malam turun dengan perlahan di kota Salatiga.
Lampu-lampu jalan mulai menyala, menerangi jalanan kecil yang mengarah ke sebuah kompleks perumahan elit di pinggir kota. Di salah satu rumah paling mencolok di sana, bercat krem dengan pagar tinggi dan kamera CCTV di setiap sudut, sebuah aktivitas sunyi tengah berlangsung. Rumah itu adalah milik Edwards Patirajawane, pria yang dikenal warga sebagai dokter sukses asal Ambon. Tapi malam ini bukan konsultasi medis yang terjadi di sana. Lantai 2 rumah Edwards berbeda dari ruangan rumah biasa. Dindingnya kedap suara, tak ada jendela dan pintunya hanya bisa dibuka menggunakan sidik jari. Di dalamnya terdapat meja operasi stainless, lampu sorot LED, rak penuh alat-alat bedah tak berlabel, serta satu layar TV besar yang menyala menampilkan video prosedur operasi ginjal dari YouTube. Ya, inilah ruang operasi pribadi Edwards. Sebuah ruang kantor yang disulap menjadi tempat menyayat tubuh manusia hidup-hidup demi mengambil ginjal untuk dijual ke pasar gelap. Edwards berdiri di depan layar, mengenakan jas putih dan sarung tangan karet. Ia memutar ulang satu bagian video dengan serius. Prosedur pengangkatan ginjal kiri dari donor hidup. Ia mengamati dengan seksama, lalu menoleh ke meja operasinya. Di sana, seorang pria muda berusia sekitar 30 tahun berbaring setengah sadar. Rizal, korban barunya dari Indramayu. Rizal dibawa malam itu oleh Tomo, agen lapangan jaringan mereka. Ia dijemput dari stasiun dengan mobil hitam dan tiba di rumah Edwards menjelang tengah malam. Rizal diberi teh hangat bercampur obat penenang, lalu dibaringkan di kamar belakang. Sebelum sadar sepenuhnya apa yang terjadi, ia sudah diseret ke meja operasi. Tak ada tanda tangan persetujuan, tak ada pengantar medis, dan tak ada peralatan standar rumah sakit. "Jangan banyak gerak. Kalau kamu patuh, semua akan lancar," kata Edwards dengan suara datar. Ia menyuntikkan bius lokal ke bagian punggung Rizal. Cukup untuk mematikan sebagian rasa sakit, tapi bukan pembiusan umum. Tidak seperti rumah sakit, tidak seperti operasi legal. Rizal mulai menggigil, tubuhnya berkeringat dan kesadarannya mulai kabur. Yang membuat kasus ini makin mengerikan adalah cara Edwards belajar melakukan prosedur pembedahan. Ia bukan lulusan kedokteran, ia bukan tenaga medis. Segala yang ia tahu tentang tubuh manusia ia pelajari dari video-video di internet, khususnya YouTube dan forum medis ilegal yang diakses lewat jaringan gelap. Ia mencatat langkah demi langkah, membeli alat-alat bekas lewat situs gelap, dan menguji langsung kepada manusia hidup. Setiap kali ia melakukan operasi, ia merekam prosesnya untuk ditonton ulang. Jika korban bertahan hidup, ia mencatat hasilnya. Jika korban tewas, ia mencatat kesalahannya, lalu memodifikasi tekniknya di operasi berikutnya. Inilah praktik berbasis coba-coba dengan nyawa manusia sebagai taruhannya. Begitu ginjal Rizal berhasil dikeluarkan, Edwards mencucinya secara cepat dan memasukkannya ke dalam kantong medis steril. Ia lalu meletakkannya dalam freezer khusus yang telah disesuaikan dengan suhu organ manusia. Freezer ini tidak mencolok. Dari luar, ia tampak seperti lemari pendingin biasa. Namun bagian dalamnya telah dimodifikasi. Ada kode angka, barcode palsu dan pelabelan yang membuatnya tampak seperti sampel laboratorium makanan. Cara yang dipakai untuk mengelabui pengiriman via laut menuju Kamboja. Setelah selesai, Rizal dibaringkan di kamar belakang. Ia diberi antibiotik generik, beberapa tablet vitamin, dan uang tunai 5 juta rupiah. Jauh dari angka yang dijanjikan. Ketika ia terbangun keesokan harinya, tubuhnya terasa nyeri luar biasa. Tapi ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Ginjal kamu sehat, Mas, tapi jangan kerja berat dulu, tubuhmu masih adaptasi," ucap salah satu staf Edwards dengan suara tenang. Dengan tubuh lemas, Rizal dipulangkan kembali ke terminal. Diberi uang transport dan iming-iming bahwa sisa kompensasi akan dikirim via rekening minggu depan. Tapi yang ia dapat hanyalah luka jahitan dan tubuh yang tak pernah pulih. Apa yang lebih mengerikan lagi adalah rekaman operasi Rizal dan korban-korban sebelumnya dikirim ke mitra dagang di luar negeri sebagai bukti kualitas dari ginjal yang diambil. Pembeli dari Kamboja, Vietnam, dan bahkan Cina
akan mengevaluasi hasil operasi, memastikan organ dikemas dengan benar dan pengambilan tidak merusak jaringan sekitar. Mereka menilai video tersebut sebelum melakukan pembayaran. Inilah bukti bahwa jaringan ini bukan sekedar penjahat lokal. Mereka adalah bagian dari sistem perdagangan organ internasional yang sangat profesional, terstruktur, dan berbahaya. Sementara itu, tim kepolisian yang menyamar terus mengawasi dari kejauhan. Setelah agen Intel berhasil merekam bukti transaksi Tomo dan mencatat plat mobil pengangkut freezer, mereka mulai menyusun operasi pengepungan. Data sudah cukup, pengakuan korban sudah kuat, dan dalam 2 hari ke depan, pengiriman ginjal ke Pelabuhan Jepara dijadwalkan. Target mereka menangkap Edwards saat barang bukti masih berada di lokasi. Rizal akhirnya menyadari apa yang terjadi setelah kembali ke rumah dan mengalami demam tinggi dan muntah darah ringan. Ia dibawa keluarganya ke RSUD dan hasil CT scan menunjukkan ginjal kirinya telah diangkat. Polisi langsung dihubungi oleh dokter jaga, dan kasus ini dikonfirmasi sebagai bagian dari jaringan yang sedang diselidiki. Kini waktu Edwards tinggal sedikit. Polisi tahu hari dan jam pengiriman selanjutnya. Freezer yang ada di rumahnya, yang berisi 3 ginjal manusia segar, menjadi kunci terakhir sebelum operasi penangkapan besar dilakukan. Sementara itu, Edwards masih menonton video YouTube medis dengan tenang. Tak pernah ia sadari bahwa kamera pengintai polisi sudah mengintainya selama berminggu-minggu. Pagi itu, sebuah panggilan masuk ke posko kecil milik tim Satgas Perdagangan Organ Polres Salatiga. Di seberang telepon, suara perempuan terdengar panik. "Pak, suami saya muntah darah. Kami bawa ke rumah sakit dan dokter bilang ginjal kirinya hilang. Kami nggak ngerti ini kenapa. Dia cuma habis ikut program pemeriksaan gratis di Salatiga." Itulah momen ketika polisi menyadari bahwa korban Edwards bukan hanya 1-2 orang. Laporan-laporan mulai masuk dari berbagai wilayah, dari Karawang, Tegal, Blitar, hingga NTB. Nama dan pola yang sama terus berulang. Pria muda, mantan TKI, dijanjikan uang cepat, dibawa ke sebuah rumah mewah, lalu pulang dengan tubuh lemas dan jahitan misterius di perutnya. Salah satu laporan paling mencengangkan datang dari Nasrul, mantan TKI berusia 32 tahun asal Sampang, Madura. Ia mengaku sempat disekap selama 2 hari di dalam rumah Edwards dan baru dilepaskan setelah operasi selesai. Nasrul bekerja sebagai buruh bangunan di Malaysia selama 4 tahun sebelum akhirnya dideportasi karena visa kerja yang kedaluarsa. Saat kembali ke Indonesia, ia tak punya apa-apa kecuali pakaian dan sepatu usang. Tak lama setelah tiba di kampung halaman, ia ditalari oleh seseorang yang mengaku agen kesehatan untuk TKI. Orang itu tak lain adalah Ujang, rekan Tomo, yang beroperasi di wilayah timur Indonesia. Ia menawarkan check-up gratis di Salatiga dengan kompensasi uang tunai sebesar 30 juta rupiah. Nasrul akhirnya dibawa dengan mobil menuju Salatiga. Saat tiba di rumah mewah Edwards, ia diberi minuman, lalu tak sadarkan diri. Ketika terbangun, ia tidak langsung diizinkan pulang. Ia merasakan sakit hebat di sisi kiri perutnya. Ketika menyibak baju, terlihat bekas jahitan rapi yang belum kering. "Waktu saya bangun, Edwards masuk bawa suntikan. Saya teriak. Tapi dia bilang, saya harus tenang. Dia bilang ginjal saya sudah diambil. Tapi itu semua sukarela, karena saya tanda tangan surat," ucap Nasrul dengan suara bergetar dalam berita acara pemeriksaan. Masalahnya, Nasrul tak pernah merasa menandatangani apapun. Polisi menemukan bahwa Edwards memiliki teknik manipulasi psikologis yang kejam. Setelah operasi, korban tidak langsung dilepaskan. Mereka disekap di kamar belakang rumah, diawasi oleh satu penjaga, dan diberi informasi seolah-olah mereka sudah menyetujui semuanya secara sadar. Salah satu taktiknya adalah memutar ulang rekaman audio manipulatif, seperti, "Terima kasih telah mendonorkan ginjal Anda secara sukarela." Audio itu diputar saat korban masih dalam keadaan setengah sadar, agar ketika terbangun, mereka merasa telah memilih keputusan itu sendiri.
Ini adalah penghapusan jejak moral yang dirancang agar korban merasa tak punya hak melapor ke polisi. Bahkan, beberapa korban dilatih mengatakan versi cerita yang aman saat ditanya oleh keluarga. Sementara korban berbicara, polisi memfokuskan penyelidikan pada jadwal pengiriman ginjal ke luar negeri. Berdasarkan rekaman pengintaian, Freezer Edwards dikirim ke pelabuhan kecil di daerah Jepara setiap 2 minggu sekali. Freezer itu tidak dikirim langsung ke Kamboja, melainkan transit dulu lewat Batam, lalu diselundupkan via kapal laut ke perairan internasional. Tanggal pengiriman berikutnya diperkirakan jatuh pada hari Minggu malam 2 hari lagi. Kapten Randy menggelar rapat tertutup dengan tim. Mereka memutuskan untuk menunda penangkapan Edwards agar bisa menangkapnya bersama barang bukti berupa ginjal yang belum dikirim. Sementara itu, Darto, korban pertama yang berhasil kabur, datang kembali ke Salatiga bersama tim penyelidik. Ia meminta untuk diperlihatkan rumah Edwards. Saat berhenti di seberang jalan, wajahnya langsung pucat. "Itu rumahnya, Pak. Saya ingat pagar hitamnya, lampu taman dan ruangannya. Di dalam situ, saya hampir mati." Darto bersikeras membantu, bahkan menawarkan diri menjadi umpan untuk operasi penyergapan. Tapi polisi menolak, terlalu beresiko. Sebagai gantinya, mereka memasang alat pelacak GPS pada mobil kurir yang biasa mengantar Freezer. Mereka juga menyamar sebagai teknisi listrik dan berhasil memasang kamera pengintai kecil di pintu belakang rumah Edwards tepat menghadap ke area tempat Freezer biasa dibongkar muat. Dokter di RSUD tempat Rizal dan Nasrul dirawat menyatakan bahwa luka mereka mirip prosedur pengambilan ginjal tapi dilakukan tanpa SOP medis standar. Tak ada alat monitoring, tak ada anestesi profesional, dan tak ada catatan medis sama sekali. Yang lebih mengkhawatirkan adalah kerusakan mental dan trauma psikologis yang mereka alami. Rizal sering mimpi buruk dan terbangun dengan keringat dingin. Nasrul mengalami gangguan tidur dan ketakutan saat melihat jas putih. Mereka bukan hanya kehilangan ginjal, mereka kehilangan rasa percaya pada dunia, ujar psikiater yang menangani korban. Dari luar, rumah Edwards tetap tampak sempurna. Bahkan ada tetangga yang menyebut rumah itu sebagai rumah paling indah di kompleks. Tapi kini, para penyelidik tahu, di dalam rumah itu nyawa-nyawa dijual demi rupiah. Dalam 2 hari ke depan, pengiriman berikutnya akan dilakukan. Polisi sudah tahu jalurnya, waktunya, dan supir pengangkutnya. Yang belum mereka tahu, apakah Edwards menyadari bahwa ia sudah diintai? Apakah ia akan melarikan diri sebelum semuanya terbongkar? Atau apakah ia masih merasa aman di balik pagar tinggi dan reputasi palsunya? Minggu, dini hari. Angin laut bertiup lembut di dermaga kecil kawasan Jepara Utara, tak jauh dari pelabuhan nelayan. Aktivitas tampak biasa saja. Beberapa kapal nelayan bersandar, beberapa buruh angkut rokok dan kardus es batu. Tapi tak satu pun dari mereka tahu, di salah satu mobil boks putih yang terparkir di tepi dermaga, tersimpan 3 ginjal manusia dalam freezer medis. Freezer itu adalah hasil dari tangan Dr. Edwards yang 2 hari sebelumnya kembali beroperasi di ruang kerjanya yang mewah di Salatiga. Kini, seperti biasa, ginjal-ginjal itu akan dikirim ke Kamboja melalui jalur laut lintas negara. Rutenya bukan jalur biasa, tapi rute siluman yang selama ini digunakan para penyelundup narkoba, senjata, dan organ tubuh. Dan kali ini, tim Satgas Perdagangan Organ Polres Salatiga telah lebih siap dari sebelumnya. Bermodalkan rekaman dan pelacakan GPS yang disematkan ke dalam mobil pengangkut freezer oleh tim Intel, polisi akhirnya mengetahui rute lengkap pengiriman ginjal ke luar negeri. 1. Salatiga ke Jepara. Ginjal dikirim menggunakan mobil boks kecil bermerek minuman dingin. Sopirnya adalah Ujang yang telah lama bekerja dengan Edwards. 2. Jepara ke Batam via kapal cepat. Dari dermaga tidak resmi,
Freezer ditransfer ke kapal cepat menuju Batam dengan identitas pengiriman makanan beku. 3. Batam ke Kamboja lewat kapal barang luar negeri. Ginjal disamarkan sebagai sampel seafood dan dibawa oleh kapal internasional lewat perairan Vietnam sebelum mendarat di pelabuhan rahasia di Kamboja. Polisi yang menyamar di lapangan berhasil merekam langsung proses pemindahan Freezer dari mobil ke kapal cepat. Dari hasil digital forensik, polisi menemukan bahwa Edwards rutin mengirim video hasil operasi ke satu akun di server terenkripsi yang diyakini milik sindikat organ internasional. Video itu memperlihatkan proses pengambilan ginjal, barcode pengemasan, dan suhu penyimpanan. Sebagai imbalannya, Edwards menerima transaksi mata uang asing dalam bentuk kripto dan dolar Singapura melalui rekening penampungan milik orang lain yang diganti berkala. Dana itu digunakan untuk membayar agen lapangan, sopir, membeli alat bedah, serta menyuap oknum di lapangan. Investigasi lebih lanjut mengungkap bahwa Kamboja bukan satu-satunya negara tujuan. Ada juga transaksi dengan jaringan di Ho Chi Minh City, Vietnam, dan Guangdong, Tiongkok. Negara-negara tersebut menjadi pusat transplantasi ilegal bagi pasien-pasien kaya dari Timur Tengah, Korea Selatan, dan bahkan Eropa Timur yang tak ingin menunggu daftar transplantasi resmi. Para pasien hanya perlu membayar 3 kali lipat harga normal, dan mereka akan mendapatkan ginjal segar dari Indonesia dalam waktu 7 hari. Nama Edwards disebut dalam salah satu pesan terenkripsi sebagai Dr. E from Java, consistent, clean cut, always fresh. Polisi berhasil menangkap Ujang, kurir tetap yang bertugas mengangkut Freezer dari rumah Edwards ke dermaga Jepara. Di hadapan penyidik, Ujang mengaku tak tahu isi sebenarnya. Tapi dari cara bicara, jelas ia menyadari bahwa yang ia bawa bukan sekedar ikan beku. Saya dikasih 4 juta tiap antar barang. Katanya itu sampel makanan untuk ekspor. Tapi saya curiga waktu freezernya dikasih barcode dan Edward selalu bilang, "Jangan buka, kalau bocor harganya anjlok." Saat diperlihatkan foto organ manusia dalam plastik medis, Ujang menunduk. Ia tak bisa berkata-kata lagi. Jepara ternyata hanya satu titik. Ada pelabuhan-pelabuhan kecil lain di pantai utara Jawa yang juga digunakan untuk mengangkut barang-barang dari sindikat ini. Di beberapa titik, petugas pelabuhan nakal disuap untuk meloloskan kiriman. Mereka mengira hanya membantu penyelundup makanan ilegal, padahal yang mereka bantu adalah perdagangan organ manusia. Polisi kini bekerja sama dengan Interpol dan Imigrasi Kamboja, serta menggandeng jaringan Asenapol untuk menelusuri siapa saja yang membeli organ tersebut. Sementara semua pergerakan jaringan mulai ditangkap, Edwards masih belum menyadari bahwa rumah mewahnya telah dijadikan titik pengintaian penuh. 2 rumah di seberangnya telah disewa oleh tim intelijen. Kamera drone kecil memantau jendela lantai 2 setiap malam. Namun anehnya, Edwards masih tenang. Ia tetap keluar setiap sore, berjalan dengan setelan rapi, menyapa tetangga, dan sesekali belanja di supermarket dengan wajah ramah. Di balik itu, ia menyimpan satu ponsel khusus yang hanya ia buka di ruang kerja. Ponsel itu terhubung ke server luar negeri, dan disinilah ia memantau transaksi ginjal, termasuk ginjal milik Rizal, Nasrul, dan satu korban lain bernama Elia, seorang TKW perempuan yang diambil ginjalnya 2 minggu lalu. Hari pengiriman berikutnya sudah ditetapkan, Senin malam pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Tim polisi telah bersiap. Mereka akan menyergap di 3 titik. Rumah Edwards, tempat ginjal diambil dan dibekukan. Mobil pengantar yang membawa freezer ke dermaga Jepara, tempat transfer ke kapal. Kapten Randy memimpin langsung operasi ini. Ia berkata, "Kita tidak bisa biarkan lebih banyak nyawa hilang demi uang. Kita akan tangkap Edwards malam itu juga." Sementara itu di rumah Edwards, freezer sudah dinyalakan. 3 kantong ginjal tersusun rapi di dalamnya. Dan dokter gadungan itu sedang menyalakan YouTube, mencari tutorial baru. Kali ini bukan soal ginjal, tapi soal pengambilan paru-paru. Apakah korban selanjutnya akan selamat? Atau polisi akan datang
sebelum satu nyawa lagi hilang. Saat langit sore mulai meredup di atas kota Salatiga, Edwards masih sibuk menyusun dokumen palsu dan mengecek ulang daftar donor yang akan dihubungi minggu depan. Ia tak menyadari bahwa satu persatu bagian dari sindikatnya mulai runtuh. Di tempat lain, polisi sudah menangkap Tomo dan Ujang, dua pelaku utama di jalur pengiriman dan perekrutan korban. Tapi itu baru permukaan. Dari penyadapan, polisi tahu lebih dari 12 agen lapangan tersebar di seluruh Indonesia. Mereka disebut sebagai pemburu ginjal. Dan salah satu dari mereka yang paling ditakuti dan licik dikenal dengan nama samaran Bunda Eka. Sistem kerja sindikat Edwards sangat rapi. Edwards adalah eksekutor. Di bawahnya ada 3 koordinator regional, Tomo, Jawa Barat, Bunda Eka, Sumatera, dan Robert, Kalimantan Timur. Setiap koordinator membawahi jaringan agen yang bertugas. 1. Menyasar korban, orang yang miskin, gagal kerja di luar negeri atau terhimpit utang. 2. Melakukan pendekatan psikologis, menawarkan check up gratis, pekerjaan ringan, atau donor sosial. 3. Mengatur logistik perjalanan ke Salatiga, tiket, penginapan, konsumsi. 4. Mendapat bonus per ginjal, rata-rata 15-20 juta rupiah per korban yang berhasil dikirim. Imbalan ini cukup untuk membuat mereka menjual nurani. Di Lampung, Palembang, dan Padang, nama Bunda Eka disebut berulang kali oleh para korban. Ia dikenal sebagai wanita parubaya, kalem, berjilbab, sering mengaku aktivis kemanusiaan. Namun di balik kebaikannya, tersembunyi niat busuk. Sri Wahyuni, mantan TKW dari Sumatera Barat, menjadi salah satu korban yang nyaris dijual oleh Bunda Eka. Ia ditawari program kesehatan oleh yayasan fiktif. Waktu itu, dia bilang saya bisa dapat uang kalau ikut donor kesehatan. Dia kasih brosur lengkap, pakai logo dan segel pemerintah palsu. Tapi saya curiga karena dia maksa saya berangkat dalam 2 hari, ujar Sri. Sri akhirnya kabur dan melapor ke polisi setelah tahu bahwa 2 temannya yang sudah berangkat ke Salatiga tak pernah kembali ke kampung halaman. Setiap agen punya cara pendekatan berbeda, tergantung latar sosial korban. Ada yang menyamar sebagai ustazah yang menawarkan program sedekah untuk warga tak mampu. Agen penyalur kerja luar negeri dengan janji medical check-up awal. Petugas kesehatan dari lembaga bantuan palsu. Bahkan, calo pengobatan alternatif. Mereka semua menggunakan narasi. Ini bukan jual organ, ini donasi kesehatan. Aman, dibayar, halal. Padahal, korban tak pernah diberi informasi jujur. Bahkan surat persetujuan donor dibuat palsu atau dipaksa ditandatangani saat korban setengah sadar. Berkat penyitaan ponsel dan laptop milik Tomo, polisi kini mengantongi database calon korban dan agen lapangan. Mereka menemukan grup WhatsApp dengan nama kode OPGIN23, berisi percakapan soal pencarian target baru. Isi pesan-pesan itu mencengangkan. Bro, yang dari Tasik itu sudah aman, besok kirim ke Ed. Sumatera lagi kering, Eka tolong cari janda muda, cepat. Kalau bisa, jangan ambil yang terlalu kurus, ginjal jelek pembeli komplain. Dari sinilah polisi mulai membongkar bahwa mereka menilai manusia seperti barang dagangan. Dari pencatatan terakhir, ada 23 orang korban yang berhasil dilacak dan 7 lainnya masih hilang. Diduga sudah menjadi donor paksa yang organ tubuhnya dikirim ke luar negeri. Mayoritas korban tak punya keluarga kuat atau berasal dari pedalaman yang jauh dari pusat hukum. Polisi juga menemukan sejumlah identitas ganda dan dokumen medis palsu yang digunakan untuk mengelabui proses pengiriman organ. Edwards bukan pelaku baru. Berdasarkan penyelidikan awal, ia telah melakukan operasi gelap sejak 2022 dan meningkat tajam setelah pandemi saat banyak TKI pulang tanpa pekerjaan. Dalam kurun waktu 3 tahun, sindikat ini diperkirakan telah mengambil lebih dari 50 ginjal.
mendapat keuntungan bersih miliaran rupiah. Menjalin koneksi dengan 4 negara pembeli utama, yaitu Kamboja, Vietnam, Laos, dan China. Salah satu fakta paling mengejutkan adalah sejumlah dokter ilegal di luar negeri juga pernah magang ke rumah Edwards. Mereka belajar langsung darinya, membayar mahal, dan menjadikan rumah mewah itu pusat pelatihan operasi ilegal. Operasi besar-besaran tinggal menunggu waktu. Tim gabungan dari Polda Jateng, Interpol, dan Bea Cukai sudah menyusun 3 jalur sergap. Mereka menunggu saat yang tepat untuk menangkap Edwards bersama barang bukti hidup. Tapi waktu terus berjalan. Di rumah Edwards, freezer telah berisi 3 ginjal baru dan jadwal pengiriman sudah ditetapkan malam esok. Jika polisi terlambat, ginjal-ginjal itu akan kembali hilang ke luar negeri dan korban akan tak bersuara lagi. Kapten Randy memandangi layar CCTV rahasia dari markas pemantauan. Ia menunjuk seseorang yang baru saja keluar dari rumah Edwards sambil membawa koper pendingin. Besok malam, kita harus akhiri ini. Kita tangkap semuanya. Kalau mereka lolos, akan ada Rizal-Rizal lain yang tubuhnya akan disayat tanpa belas kasihan. Malam itu, keputusan dibuat. Operasi penangkapan akan dimulai pukul 23.15 waktu Indonesia bagian Barat. Edwards tidak tahu bahwa keesokan malam bukan lagi korban yang akan masuk rumahnya, tapi tim penegak hukum bersenjata lengkap. Senin malam, udara di Salatiga terasa lebih sunyi dari biasanya. Di dalam rumah megah berpagar tinggi yang terletak di sudut perumahan elit, Edwards Patirajawane sedang duduk tenang di ruang kerjanya. Di depannya, freezer putih dengan kode EKA GIN 07 berdengung pelan. Di dalamnya, 3 ginjal manusia tersimpan dalam kantong steril berlabel palsu. Pukul 21.30 WIB, masih ada 1 jam lebih sebelum pengangkutan ke Jepara dilakukan. Tapi di luar rumah itu, situasi jauh dari tenang. Dalam radius 300 meter dari rumah Edwards, lebih dari 30 personal polisi berpakaian preman sudah bersiap. Beberapa menyamar sebagai tukang ojek online, penjual gorengan, dan teknisi lampu. Ada pula 1 tim brimob bersenjata lengkap yang bersembunyi di rumah-rumah sewa seberang jalan. Di dalam mobil komando, Kapten Randy memantau layar pengintai. Wajahnya serius, matanya tak berkedip. Begitu freezer keluar rumah, kita bergerak. Jangan biarkan 1 ginjal pun keluar malam ini, katanya. Dari layar pengintai, terlihat Ujang, sopir pengantar, datang membawa mobil box putih bertuliskan CV Arjuno Frozen Food. Ia turun, mengetuk pintu belakang. Tak lama, Edward sendiri yang keluar, mengenakan jas putih, masker, dan sarung tangan karet. Keduanya mulai mengangkat freezer medis ukuran sedang ke dalam box pendingin mobil. Prosesnya hanya butuh 3 menit, tapi cukup untuk polisi menangkap momen kunci. Pos 3, konfirmasi barang masuk, ucap seorang operator. Masuk, dikunci, dan sopir naik mobil. Siap bergerak. Kapten Randy memberi isyarat. Operasi dimulai. Pukul 22.20 WIB, mobil box melaju keluar dari kompleks. Namun begitu sampai di tikungan pertama, 2 mobil polisi menyergap dari kanan dan kiri. Sopir Ujang kaget, mencoba mundur, tapi jalan belakang sudah diblokir. Angkat tangan, jangan bergerak, teriak tim brimob. Ujang diseret keluar. Polisi langsung membuka box belakang, menemukan freezer dengan 3 kantung ginjal lengkap barcode dan segel palsu. Saat itu juga, TKP diamankan, barang bukti dibawa, dan sopir ditangkap. Di saat yang sama, tim kedua menyerbu rumah Edwards. 2 anggota Intel berpura-pura sebagai kurir tambahan yang datang telat. Saat pintu dibuka, keduanya mendorong masuk, disusul 5 anggota brimob yang langsung menggeledah seluruh ruangan. Edwards panik. Ia mencoba melarikan diri ke lantai atas, menuju kamar pribadi yang juga digunakan sebagai ruang data transaksi digital. Namun upayanya sia-sia. Ia tertangkap di depan komputer, masih login ke situs transaksi organ gelap dengan layar menampilkan saldo dalam bentuk kripto senilai lebih dari $750.000. Tangkap dia hidup-hidup, kita butuh pengakuan, ujar Kapten Randy yang masuk terakhir ke ruang kerja mewah Edwards. Dalam penggeledahan, polisi menyita 2 laptop dan 3 ponsel dengan akses server luar negeri. Freezer cadangan berisi 1 ginjal yang sudah menghitam.
daftar nama korban lengkap dengan foto dan status. 12 amplop berisi cash, diduga pembayaran awal untuk agen lapangan. Buku catatan operasi tangan Edwards berisi sketsa tubuh, teknik potong dan koreksi dari tutorial YouTube. Lebih mengejutkan lagi, polisi juga menemukan rekaman video operasi yang direkam secara langsung, dengan Edwards menjelaskan langkah demi langkah seperti guru privat. Kita masuk dari sisi kiri, hati-hati pembuluh vena, lalu pisahkan perlahan. Ginjal harus keluar utuh. Saat dibergol, Edwards tak berkata banyak. Ia hanya tersenyum kecil, lalu bergumam. Mereka yang datang sendiri, saya cuma fasilitasi. Pernyataan ini membuat amarah beberapa anggota polisi mendidih. Namun Kapten Randy menahan semuanya. Biarkan pengadilan yang berbicara, kita sudah punya semua buktinya. Berita penangkapan Edwards menyebar cepat. Dalam 48 jam, lebih dari 20 orang dari berbagai daerah mulai melapor ke polisian. Mereka mengaku sebagai korban atau hampir menjadi korban jaringan ini. Rizal, Nasrul, dan Darto, 3 korban yang selamat akhirnya dihadirkan ke posko utama. Mereka melihat wajah Edwards dari balik kaca ruang tahanan. Saya nggak akan bisa kerja keras lagi, tapi saya bersyukur akhirnya dia ditangkap, kata Rizal. Sementara Nasrul menangis, memegang bekas luka operasi di perutnya dan berucap, "1 ginjal saya hilang, tapi hati saya masih utuh. Sekarang saya bisa tidur tenang." Dengan tertangkapnya Edwards, polisi bergerak cepat. Dalam seminggu, mereka berhasil menangkap Bunda Eka di Palembang saat hendak merekrut 2 perempuan janda, Robert di Samarinda bersama 2 korban yang sudah siap diberangkatkan, 5 agen lapangan di daerah Karawang, Banyumas, dan Kupang. Polda Jateng menyatakan jaringan ini sudah beroperasi di 13 provinsi dengan lebih dari 60 orang yang terlibat langsung. Interpol kini mengincar pembeli di luar negeri, termasuk rumah sakit swasta yang diduga pernah menggunakan ginjal hasil operasi ilegal ini. Dari luar, rumah Edwards kini tampak sepi. Pagar digampok, kaca disegel, dan garis polisi membentang di seluruh sisi. Tapi luka yang ditinggalkan rumah itu tak bisa diukur. Bukan hanya luka fisik, tapi luka sosial, mental, dan moral. Di ruang itu, manusia diperlakukan seperti komoditas. Organ tubuh dipotong demi uang, dan kemanusiaan dirampas dengan alasan atas nama kebutuhan ekonomi. Penangkapan Edwards seharusnya menjadi akhir dari mimpi buruk. Tapi saat penyidik mendalami jejak digital dan rekaman pribadi milik Edwards, justru terkuak satu fakta kelam yang membuat semua orang terdiam. Edwards pernah gagal operasi, dan korban tidak pernah kembali hidup-hidup. Rekaman ini ditemukan di folder terenkripsi yang diberi nama Expired 01. Butuh waktu 2 hari bagi tim forensik siber untuk membongkar kunci enkripsinya. Dan begitu dibuka, isi folder tersebut menjadi bukti kejahatan tingkat tinggi. Foto-foto tubuh korban dalam kondisi tak bernyawa, rekaman video operasi yang kacau, dan dokumen logistik penghapusan jejak. Salah satu nama yang muncul dalam catatan, Raihan R, 24 tahun, asal Sangihe. Raihan adalah mantan TKI asal Sulawesi Utara yang baru pulang dari Malaysia. Dia direkrut oleh agen bernama Darto, bukan tokoh korban sebelumnya, tapi pelaku lain, dengan janji pekerjaan di Bali. Namun saat tiba di Salatiga, ia malah dibawa ke rumah Edwards untuk check up. Dalam rekaman video yang ditemukan, terlihat bahwa proses operasi berjalan tidak seperti biasa. Edwards tampak gelisah, suhu ruangan terlalu panas, listrik sempat mati selama 6 menit saat proses pengangkatan ginjal. Raihan mengalami kejang-kejang setelah operasi selesai. "Ini komplikasi, saya nggak ngerti. Ginjalnya udah diambil tapi dia nggak sadar-sadar." Suara Edwards terekam dalam rekaman pribadi. Alih-alih membawa Raihan ke rumah sakit, Edward justru meminta salah satu tangan kanannya, Robert, untuk mengurusnya. Dalam catatan logistik ada tulisan tangan, RH, gagal, bawa ke koordinat lama, 2319. Polisi berhasil mencocokkan data ini dengan titik GPS di lereng Gunung Telomoyo, kawasan hutan pinus tak jauh dari Salatiga. Tim langsung menuju lokasi. Dan di sana,
Mereka menemukan gundukan tanah dangkal ditandai dengan tumpukan batu dan kain bekas infus. Saat digali, ditemukan sisa-sisa jasad manusia dalam kondisi terbungkus plastik operasi. Pihak forensik mengkonfirmasi, DNA-nya cocok dengan Raihan. Keluarga Raihan di Sangihe tak pernah tahu ia akan pergi ke Jawa. Mereka hanya menerima satu pesan, "Mah, saya ke Bali dulu cari kerja. Tunggu kabar ya." Namun setelah 2 minggu, tak ada kabar lanjutan. Ponsel Raihan mati. Semua akun sosial medianya juga hilang. Ibunya sempat ke kantong polisi, tapi tak ada petunjuk. Kini saat jenazah Raihan dipulangkan, ibunya hanya bisa berteriak di bandara. "Kamu pergi cari kerja, tapi pulang dalam peti. Anak saya dibunuh." Saat diinterogasi soal kasus Raihan, Edwards awalnya diam. Tapi setelah didesak dengan foto-foto hasil otopsi, ia mulai berbicara pelan. "Saya nggak sengaja, saya nggak ahli, tapi permintaan dari luar negeri terus naik. Mereka minta cepat, minta organ seger. Kalau saya tolak, saya juga dibunuh." Namun pernyataan ini dianggap sebagai pembelaan licik. Faktanya, Edwards tak hanya melakukan kesalahan, tapi telah mengembangkan sistem perbudakan organ manusia, lengkap dengan alat, jaringan rekrutmen, pengiriman, dan manipulasi psikologis. Kini Edwards mendekam di sel isolasi Polda Jawa Tengah, dijaga ketat. Ia tidak diperbolehkan bertemu siapapun kecuali pengacaranya. Polisi khawatir dengan uang yang ia miliki, ia bisa menyuap atau menghilangkan bukti. Sementara itu Brigjen Wahyu, Kepala Divisi TPPO Nasional menyatakan, "Kasus ini hanya puncak dari gunung es. Kita masih mengejar dokter-dokter ilegal di luar negeri yang menerima organ dari jaringan Edwards." Meski sindikat ini telah dibongkar, bekasnya masih terasa. Para korban yang selamat harus menjalani pemulihan panjang, baik secara medis maupun mental. Nasrul hanya punya 1 ginjal. Ia tidak bisa kerja berat. Rizal masih trauma tiap kali melihat ruangan putih. Nasrul yang selamat dan membantu pengungkapan masih dihantui mimpi buruk. Tapi satu hal yang berubah, mereka tidak lagi diam. Mereka mulai berbicara di media, membantu kampanye anti perdagangan organ, dan memberikan edukasi kepada para TKI di daerah rawan. Rumah Edwards kini telah disita negara. Namun alih-alih dibiarkan kosong, warga Salatiga mengusulkan agar rumah itu dijadikan museum edukasi anti perdagangan manusia dan organ, agar masyarakat bisa belajar dari tragedi ini. Kapten Randy, yang sejak awal memimpin penyergapan, menuliskan kalimat singkat di halaman depan laporan terakhirnya. "Ini bukan hanya soal satu dokter gadungan. Ini tentang sistem yang memperlakukan manusia seperti spare part. Kita tidak boleh membiarkannya terulang lagi." Terbongkar, rumah mewah dokter gadungan Edwards ternyata tempat penyekapan dan pengambilan ginjal TKI.